Kemendikbudristek sudah memulai uji publik revisi Undang-Undang Sisdiknas. Apakah konsep dan pasal-pasal yang ditawarkan di dalam RUU sudah visioner? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Pendidikan selalu menarik perhatian banyak orang. Mengapa? Karena pendidikan adalah urusan semua orang. Nah, kali ini saya ingin membahas secara khusus tentang bagaimana konsepsi draft RUU Sisdiknas ini terkait dengan jalur pendidikan. Terutama saya ingin menganalisis dan membahas persoalan tentang jalur pendidikan formal. Ya, jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal dibahas secara khusus dalam pasal 18 sampai dengan 21. Yang menarik adalah, di dalam jalur pendidikan formal ini, pemerintah membagi 3 subjalur, yaitu subjalur pra-persekolahan, subjalur persekolahan, dan persekolahan mandiri. Pembagian ketiga subjalur ini yang akan membedakan adalah bagaimana mereka diberi kewenangan dan kebebasan untuk mengimplementasikan standar nasional pendidikan. Di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, standar nasional pendidikan tidak lagi didefinisikan sebagai 8 standar nasional pendidikan seperti tahun 2003 ya, atau yang saat ini berlaku, tetapi hanya ada 3. Jadi standar nasional pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kembali kepada 3 subjalur tadi. Pada subjalur pertama, itu berbicara tentang pra-persekolahan. Pada subjalur pra-persekolahan, yang dibahas adalah bagaimana proses pendidikan dan tumbuh kembang anak dalam konteks pendidikan anak usia dini. Kriteria yang diharapkan terjadi dalam proses pendidikan hanya ada 2, yaitu tercapainya standar input dan standar proses. Di dalam konteks persekolahan, pemerintah mewajibkan masing-masing satuan pendidikan memenuhi semua kriteria standar nasional pendidikan, yaitu kriteria terkait input, proses, dan capaian pendidikan. Yang menarik adalah subjalur yang ketiga. Subjalur yang ketiga itu adalah persekolahan mandiri. Pertanyaan kita, berarti ada 2 jenis persekolahan. Ya, apa bedanya? Ternyata persekolahan mandiri itu diberi penjelasan bahwa faktanya di lapangan, selain proses persekolahan formal sesuai dengan standar pemerintah, ada masyarakat tertentu yang melaksanakan proses pendidikan yang tidak mengikuti standar input dan standar proses dari pemerintah, tetapi mereka mampu menghasilkan capaian pendidikan yang sama dengan apa yang dituntut oleh pemerintah. Nah, sekolah-sekolah ini disebut sebagai sekolah yang inovatif, sehingga mereka diberi kebebasan untuk menentukan standar input dan kemudian proses secara mandiri. Karena itu sekolah ini disebut persekolahan mandiri. Mungkin kita ingin melihat lebih dalam, sebenarnya standar input atau kriteria input itu apa sih maksudnya gitu ya, karena di dalam draft pasal ini tidak begitu dijelaskan. Namun kalau kita teliti, kita lihat di dalam naskah akademiknya, ternyata yang dimaksud dengan kriteria input itu ada 3. Kriteria input terdiri dari raw material, jadi itu masih bahasa Inggris, yang di dalamnya terdiri dari pelajar. Jadi bagaimana pelajar itu dengan berbagai macam kondisinya itu diterima oleh sekolah, sehingga mereka menjadi semacam kriteria input yang pertama. Kriteria input yang kedua adalah instrumental
ya instrumental input namanya. Nah, instrumental input ini terdiri dari tujuan pendidikan, kriteria sarana dan prasarana, dan tenaga kependidikan. Jadi ini ingin menunjukkan mungkin tujuan pendidikan di satuan pendidikan berbeda-beda gitu. Jadi ini yang disebut dengan instrumental input. Yang ketiga, berbicara tentang environmental input. Jadi input lingkungan ini termasuk di dalamnya adalah gedung dan juga lingkungan ya, termasuk konteksnya bisa jadi gedung di kota-kota besar atau di daerah pinggir kota, di desa-desa ya, yang suasana mungkin berbeda. Jadi persekolahan mandiri itu boleh menentukan standar input ini yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi mereka harus memiliki capaian yang sama. Standar prosesnya juga berbeda-beda. Mereka boleh mengadakan proses pembelajaran yang variatif, kreatif, tetapi pada akhirnya capaian pembelajarannya itu selaras dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Saya ingin tahu itu lebih dalam ya, sebenarnya persekolahan mandiri itu bagaimana sih? Apa sih yang digagas oleh pemerintah ini ketika membahas persekolahan mandiri? Apakah ada penjelasan yang lebih detail di situ? Nah, saya menemukan di dalam naskah akademik, ternyata yang dimaksud persekolahan mandiri adalah bahwa pemerintah melihat selama ini ada sekolah-sekolah tertentu yang standar input dan standar prosesnya tidak selaras dengan apa yang ditetapkan pemerintah, tetapi memiliki capaian belajar yang bagus gitu ya. Contohnya ada dua di situ. Contohnya adalah Sekolah Alam dan Qoryah Thoibah yang ada di Salatiga. Nah, tentu ini menarik gitu ya, karena sejauh saya tahu Qoryah Thoibah ini bukan pendidikan formal. Mungkin dia lebih dekat pendidikan non formal ya. Kalau mereka masuk ke pendidikan kesetaraan dan peserta didiknya ikut kejar paket, maka sebenarnya Qoryah Thoibah ini bukan pendidikan formal dia. Dia itu pendidikan non formal. Dalam pendidikan di negara kita, pendidikan non formal itu aturan-aturannya itu hampir semuanya sama dengan pendidikan formal. Bisa jadi Qoryah Thoibah dan Sekolah Alam itu adalah proses pendidikan informal, dan saya melihat ada banyak sekali pendidikan informal yang mereka secara kurikulum tidak diatur pemerintah, secara proses tidak diatur, secara input mereka mengelola sarana prasarana sendiri, memilih guru-gurunya sendiri, tetapi mereka memiliki capaian pembelajaran yang khusus gitu. Nah, tentu persoalannya kan menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana membedakan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Bahkan ada kecenderungan yang informal tadi seperti Qoryah Thoibah akan diakuisisi dilabeli sebagai pendidikan formal dalam bentuk persekolahan mandiri. Ini tentu saja bertentangan dengan realitas gitu. Mungkin kalau kita tanya pada teman-teman yang di sekolah alam, kemudian pendidikan yang alternatif itu, mereka lebih banyak mengatakan kami bukan pendidikan formal gitu. Oke, jadi dari sini cukup jelas bagi kita bahwa sebenarnya pasal-pasal terkait pendidikan formal ini harus ditelaah lebih lanjut gitu. Karena menurut saya pembedaan antara persekolahan dan persekolahan mandiri itu tidak diperlukan. Kalau pemerintah itu menganggap bahwa ideal ke depan adalah persekolahan itu persekolahan mandiri gitu ya. Kenapa tidak diberi ruang saja diatur di dalam normanya bahwa persekolahan itu wajib memenuhi standar input dan proses dan capaian pembelajaran, tetapi nanti ke depan secara teknis ini ya tentu saja tidak perlu diatur di dalam undang-undang, mungkin di dalam Permendikbudnya atau di dalam ketetapan tentang kurikulum, itu sekolah yang sudah siap, yang sudah maju dibebaskan untuk kemudian bisa mendesain standar input, standar proses, dan pemerintah hanya mengunci di bagian capaian pembelajaran saja. Saya rasa ini lebih fair dan lebih fleksibel gitu ya. Rancangan Undang-Undang Sisdiknas harus memiliki visi jangka jauh. Dan menurut saya, visi jangka jauh terkait pendidikan, apalagi terkait dengan jalur, ke depan itu sebenarnya pembedaan, itu mungkin masih ada pembedaan antara pendidikan formal, non-formal, informal. Tetapi mereka itu bersatu, fleksibel, bisa keluar masuk satu sama lain untuk memenuhi tuntutan spirit pembelajar sepanjang hayat setiap warga negara. Jadi menurut saya, pemerintah harus memperhatikan dan merevisi pasal mulai dari pasal 18 sampai 21 ini, agar pasal tentang pendidikan formal itu sungguh-sungguh visioner dan norma umumnya diatur secara adil. Menurut saya tidak perlu ada pembedaan antara persekolahan dan persekolahan mandiri. Karena sebenarnya ke depan
masing-masing persekolahan harus menuju persekolahan mandiri. Dan ini bisa diatur di dalam normanya. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.